dari kelompok 5. Saya adalah Novita Sari dengan akhiran NPM 064 sebagai kameramen dan editor. Saya Cica Melisa dengan akhiran NPM 061 sebagai siswa 1. Saya Salma Fadilah dengan akhir NPM 102 sebagai siswa 2. Saya Novianti Putri dengan akhir NPM 012 sebagai siswa 3. Dan saya Ibnu Fatah Husain dengan akhir NPM 073 sebagai guru. Hari ini, Pak Ibnu akan mengajak siswanya belajar memahami teks berita. Namun, bukan sekadar membaca, mereka akan mencoba menemukan makna di balik berita dan mengambil pelajaran darinya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar yang namanya teks berita. Akan tetapi di dalam teks berita kita tidak hanya mencoba menulis teks berita, akan tetapi namun kita juga mencoba memahami isi dan pesan dari teks berita tersebut. Bapak akan kasih judul Baik, pada hari ini kita akan mencoba mempelajari teks berita dengan berjudul Sekolah Adakan Gerakan Menanam Pohon untuk Lingkungan yang Sehat. Nah, dari judulnya saja mungkin ada terbesit dari anak-anak sekalian pertanyaan dari judul tersebut. Saya Pak, mungkin kegiatannya tentang menanam pohon di sekolah? Mungkin tentang kesadaran menjaga lingkungan? Atau bagaimana siswa itu menjaga kebersihan sekolah? Bagus sekali anak-anak. Baik, coba kita menebak isi dari berita ini dari judulnya terlebih dahulu, supaya di saat kalian membaca kalian punya gambaran apa yang dimaksud isi dari berita tersebut. Sebelum membaca teks, Pak Ibnu mengajak para siswa untuk berpikir kritis dengan membuat pertanyaan. Langkah ini membantu mereka fokus mencari jawaban ketika membaca nanti. Nah, coba sekarang kalian buat pertanyaan tentang materi ini. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari judul tersebut? Saya ingin tahu siapa yang mengadakan kegiatan menanam pohon di sekolah ini, Pak. Kalau saya ingin tahu tujuannya, Pak. Apakah hanya kegiatan rutin atau ada pesan khusus? Saya penasaran seberapa banyak sih pohon yang ditanam dan di mana tempatnya. Nah, luar biasa sekali anak-anak. Catat pertanyaan kalian, nanti kita akan membahas setelah membaca. Kini, mereka mulai membaca teks berita dengan penuh perhatian. Mereka mencari informasi penting yang bisa menjawab pertanyaan yang telah mereka buat sebelumnya. Baik, sekarang coba tolong Cica bacakan paragraf yang pertama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, SMA Harapan Bangsa mengadakan kegiatan menanam pohon serentak pada Sabtu 5 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan orang tua. Oke, terima kasih Cica. Coba sama lanjutkan paragraf kedua. Pak, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Sebanyak 300 bibit pohon ditanam di area taman dan halaman sekolah. Bagus sekali sama. Novi, coba tolong bacakan paragraf yang terakhir. Dengan adanya kegiatan ini, pihak sekolah berharap dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lain dalam menciptakan lingkungan belajar yang hijau dan sehat. Baik, selesai. Coba mungkin sekarang kita akan mencoba membahas tentang isi dari berita tersebut. Oke, Cica, dari pertanyaanmu itu kira-kira siapa yang mengadakan tujuan itu? SMA Harapan Bangsa, Pak, bersama guru dan orang tua. Benar sekali. Sama, bagaimana dengan pertanyaanmu? Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan
sejak dini, Pak. Tepat sekali. Tapi bagaimana? Jumlah pohon yang ditanam ada sekitar 300-an, Pak. Wah, itu banyak juga ya. Oke, keren sekali anak-anak. Baik, kita mempelajari tentang isi strukturnya dari berita tersebut ya. Dimulai dari kepala berita, lalu isi, lalu yang terakhir penutup. Nah, oke anak-anak, di dalam berita tersendiri itu tidak bisa disampaikan sembarangan ya. Jadi di dalam berita itu ada memiliki strukturnya tersendiri. Nah, struktur dari berita tersebut ini memiliki kepala berita. Yang mana kepala berita ini terisi dari inti dari informasi berita itu tersendiri. Seperti tadi yang dibacakan oleh Cica pada paragraf yang pertama. Ya. Yang tadi dibacakan oleh Cica itu berarti termasuk ke kepala berita ya, Pak? Nah, betul sekali sama. Nah, yang paragraf pertama itu termasuk ke kepala berita. Nah, lalu yang selanjutnya itu isinya ini berupa rincian atau sistematika dari berita tersebut. Nah, contohnya seperti yang tadi dibacakan oleh Salman sendiri. Nah, lalu yang terakhir penutup ini biasanya diisi sebuah harapan, ya sebuah harapan atau langsung penutup dari berita tersebut, seperti contoh yang tadi dibacakan oleh Novi pada paragraf yang terakhir. Di akhir pelajaran, Pak Ibnu mengajak siswanya menyimpulkan isi berita dan mengambil pesan moralnya. Inilah bagian terpenting dari menghubungkan bacaan dengan nilai kehidupan. Oke, dari yang kalian baca, apa pesan utama dari berita tersebut? Saya, Kak. Jadi kita tuh harus peduli terhadap lingkungan sejak dini, Kak. Dan sekolah juga bisa menjadi tempat yang baik untuk menanamkan kebiasaan menjaga lingkungan. Lewat kegiatan sederhana seperti menanam pohon, kita juga bisa belajar tanggung jawab bersama, Pak. Oke, luar biasa sekali anak-anak. Membaca berita bukan hanya kita mengetahui isi dari berita tersebut, akan tetapi kita bisa mengetahui nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam berita tersebut. Oke, baik anak-anak, sekian dulu kita akhiri pertemuan kelas pada kali ini. Tetap semangat kepada anak-anak sekalian, gemarlah membaca dan ingat, membacalah dengan hati dan pikiran yang terbuka, karena pembaca yang cerdas bukan hanya mengetahui isi dari berita tersebut, akan tetapi mengetahui dan memahami isi dari berita tersebut. Baik, sekian dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Melalui kegiatan membaca seperti ini, siswa belajar lebih dari sekedar kata-kata. Mereka belajar memahami, menalar, dan mengambil hikmah. Itulah esensi dari membaca yang sebenarnya, membuka wawasan sekaligus menumbuhkan kepedulian. Belajar membaca berarti belajar memahami kehidupan. Mari tumbuhkan semangat literasi untuk masa depan yang lebih hijau dan cerdas.